keluarga besar SMP Negeri berapa ya? Negeri 3 yang sudah hadir bersama-sama. Saya dengar juga informasi ada juga dari agama sahabat. Agama sahabat boleh bikin maulid, hadir di maulid boleh. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu bukan cuma umatnya Nabi Islam, orang Islam, tetapi Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh alam, termasuk kepada seluruh manusia. Jadi alhamdulillah, terima kasih teman-teman agama sahabat yang sudah hadir. Adik-adik yang agama sahabat saya dengar hadir. Semoga persatuan kesatuan kita sesama umat beragama ini semakin ditingkatkan. Yang saya hormati seluruh hadirin wal hadirat, keluarga besar Masjid apa ya? Al-Mubarak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Harusnya memang itu hikmah maulid biasa berada di belakang. Ini tiba-tiba dimajukan di depan. Karena saya mau jelaskan bahwa Bapak Ibu, waktu saya diundang oleh ibu guru dari SMP 3 bersama suaminya Pak Rashid Rahman, itu memang saya barangkali salah dengar atau Maitua yang salah tulis, karena Maitua punya tugas itu buat tulis-tulis jadwal. Ya, saya yang salah bilang atau dia yang salah tulis. Tertulis di situ hari Kamis. Hari Kamis Olaya. Jadi saya sudah terima hari ini habis asar itu boleh sompe sana, Tindaki. Akhirnya tabrakan seperti begini, benturan terjadi. Untung tidak benjol saya. Memang mau benjol. Kenapa tidak benjol? Saya hari ini kala-kala minum obat. Kalau minum obat 3 kali 1. Saya ceramah hari ini 4 kali 1. Tadi pagi di sana, guru-guru TK PAUD separigi barat di Parigi Puru. Siang ini di sini, sebentar sore di Boleh Sompe, sebentar malam di Lobu, 4 kali 1. Mudah-mudahan tidak habis suara ini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Intinya semua bergembira menyambut macam-macam bentuk orang bergembira ini. Ada bergembira dengan merayakan maulid itu dengan membaca sholawat. Ada samra. Nah, lagu-lagu sholawat di samra Madrasah Aliyah Al-Herat. Ada yang pakai rebana. Itu semuanya itu bentuk kesyukuran kita terhadap lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin mari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Maulid Nabi Muhammad? Maulid Nabi Muhammad itu bukan cuma hari lahirnya Nabi, tetapi Maulid Nabi itu adalah awal dunia baru. Awal Allah jadikan dunia ini tempat yang bagus, tempat yang indah dengan lahirnya Nabi. Karena dunia sebelum lahirnya Nabi Muhammad itu dunia ini mengalami gelap gulita. Bukan gelap tidak ada lampu, tetapi kebodohan merajalela. Penindasan di mana-mana, perang terjadi, pembunuhan terjadi di mana-mana. Dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka dunia ini berubah seperti yang sekarang, di mana ada saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Maka itu karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur kita umat Islam, kita bisa mendapatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang paling harus banyak bersyukur itu adalah perempuan. Ibu-ibu, adik-adik ini yang perempuan harus lebih banyak syukurnya sama Nabi. Karena Nabi Muhammad itu mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Dulu di zaman sebelum Nabi, perempuan-perempuan itu tidak ada harganya. Wanita-wanita zaman itu cuma dijadikan sebagai pembantu, pemuas nafsu. Kalau ada perempuan di zaman itu yang haid, itu bapak, kalau ada perempuan haid, itu langsung dikasih keluar dari rumah.
Jadi rumah-rumahnya orang dulu itu macam ada di belakang rumahnya ada orang itu macam kandang. Macam kandang kambingnya tuh orang sekarang. Jadi kalau perempuan istrinya haid, dia usir. Kau ke belakang sana. Nanti sudah bersih baru masuk ulang rumah. Bagaimana zaman jahiliyah itu, wanita itu tidak ada harganya. Akan tetapi ketika Nabi lahir, maka Nabi menjadikan wanita tempat posisinya tinggi. Bahkan Nabi menjelaskan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ini menandakan Islam mengangkat derajat para wanita. Oleh karenanya bersyukur, maka di mana-mana acara maulid pasti ibu-ibu yang repot urus kue begini. Masya Allah, apalagi paha. Ada berapa biji paha ini? Tadi malam itu di Kayu Boko 25 biji paha. Saya itu hampir anak-anak tabrak dengan pecamat. Baru berdoa saya. Tapi orang tahu juga ya. Baru subhana rabbika rabbil izzati amma. Baru amma. Jogo sudah kok kemari sudah. Muhammad hampir rubuh panggung. Bagaimana itu Ustaz fenomena orang baku rampas itu? Begini. Hal ini tidak bisa dilarang. Susah dilarang. Hal yang tidak bisa dilarang di Indonesia ini salah satu berebut paha ini. Filosofinya begini. Paha itu adalah bentuk rasa syukur. Orang Gorontalo bilang walimah. Bentuk rasa syukur kepada Allah dibentukkanlah dalam bentuk paha ini. Cuma sekarang paha ini sudah bergeser nilainya. Paha ini sebenarnya bentuk syukur kita. Kalau kita petani, yang kita tanam itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, pepaya, mangga, pisang, jambu, rambutan. Kalau maulid dibawa ke masjid, maka kenapa paha itu biasa ada pisang, ada rambutan? Berkahnya itu diminta melalui maulid. Mudah-mudahan kita punya panen sukses. Mudah-mudahan kita punya panen buah-buahan banyak buahnya. Orang yang buah-buahan, orang yang pelihara ayam, yang beternak, dorang bawa di acara maulid itu telur. Maka kenapa telur dari zaman dulu banyak ditaruh di acara maulid? Yang punya kios sekarang ini yang punya kios beraksi juga. Iya. Banyak snack. Ya. Gogorio, apalagi itu. Yang berdagang taruh doi. Yang berdagang taruh doi. Maka tadi malam itu di Kayu Boko uang 50.000 banyak. Nah, yang itu yang orang Hamburg, ya. Nah, di sini ada doi saja. Tapi doi asli itu ya. Karena ada beberapa tempat biar anak-anak dorang prank juga. Dorang taruh di situ uang mainan. Tapi kan jauh, anak-anak tidak lihat. Tetapi baku rampas. Tapi bapak-bapak belum lihat. Saya tidak usah bilang tempatnya. Ada satu tempat itu Pak, bukan di masjid dibikin, di tenda. Tetapi dia punya telur di atas, di derek. Jadi begitu aku rampas, dorong tarik di derek. Mau dapat bagaimana ya? Kasih turun lagi sedikit. Di derek itu telur. Allahu Akbar. Begini, berkah ini harus dikejar Bapak. Harus direbut. Bagus di parigi ini. Orang baku rebut pisang, baku rebut telur, anak-anak. Kalau di Jawa itu, di Yogyakarta, Jawa, orang tua yang baku rampas. Kenapa? Karena berkah itu harus dikejar. Jangan menunggu berkah Allah itu tunggu ditampak. Ada ibadah yang memang kita cari sendiri, sholat sendiri, puasa sendiri. Tetapi kalau ibadah-ibadah lain, termasuk itu begini ini, itu memang harus dikejar. Kalau bapak-bapak, ibu haji, orang yang sudah pergi umroh, itu kalau lihat mau masuk ke Raudah, masuk ke makam Nabi, baku rampas orang masuk bapak. Mau cium Hajar Aswad, rebutan orang. Sama ini sebentar telur ini, orang baku rampas mencari berkah, ya. Mudah-mudahan dapat berkah semua, amin. Ya Rabbal.
Anak-anak sekolah banyak ini nak, makan satu biji. Kalau bapak anak-anak makan satu biji, insya Allah niatnya cerdas otaknya, amin. Makan 2 biji, jadi sehat badannya, amin. Makan 3 biji, mudah-mudahan babisul. Karena orang lain sudah dapat apa, kamu dapat semua. Jadi 1 biji saya sebentar. Jangan ambil 3 biji, ya. Tidak pada apa lagi Pak Imam, tidak pada apa lagi itu orang-orang tua, ya. Maulid Nabi Muhammad SAW 1. Inti dari maulid itu baca Quran. Maka acara-acara maulid pasti baca Quran lebih dahulu, betul? Tadi sudah dibaca. Yang dibacakan tadi ayatnya surah Ar-Rahman, ya. Surah Ar-Rahman sudah sahih tilawah. Yang baca lagi anak SMP, Masya Allah, tinggal ditingkatkan lagi, ya. Kemudian kita sebentar juga bersolawat. Itu inti-intinya maulid. Yang ketiga intinya maulid itu membaca sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang anak-anak, kalau ditanya siapa idolamu, siapa fans, maka banyak anak-anak menjawab. Jarang sekali anak-anak bilang, oh idolaku Nabi Muhammad. Jarang. Idolaku Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Sekarang anak-anak laki-laki kalau ditanya siapa idolamu, paling dia bilang Ronaldo, Messi, Haaland. Wah, banyak orang punya. Kalau anak-anak perempuan, siapa idolamu? Lesti. Lesti Bilar Lesti. Itu terus, ya. Leslar. Nah, betul. Biar ibu guru tahu juga Leslar. Lesti Bilar, ya. Sekarang kita ini kalau artis, kita kasih viral. Biar artis makonto, kita mau kasih viral. Tetapi kalau urusan agama begini, jarang viral. Ya, maka sekarang tugas kita, ayo viralkan hal-hal yang positif. Maulid Nabi Muhammad ini adalah sesuatu, ingat Pak. Ingat, maulid itu adalah upaya kita mencintai Nabi. Ini cuma upaya. Tetapi yang harus kita langsungkan pertama baca sholawat. Ya, baca sholawat. Sholawat itu dibaca tiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada sekarang orang sholawat sudah dilakukan. Ada sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha. Ada sholawat sultan. Ada sholawat taj. Banyak. Sholawat Jibril itu yang paling mudah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu dibunyikan sambil goyang adik. Saya ini, saya punya papa, saya punya abah. Abah itu saya punya adik 3 orang. Dan saya masih lihat saya punya abah itu kalau goyang adik. Bahwa yang saya punya adik-adik, dia punya lagu satu saja, tidak pernah diganti-ganti. Mulai dari adik pertama sampai adik ketiga itu terus lagunya. Apa itu? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Akhirnya anak-anak yang termasuk di otaknya itu salawat. Orang tua zaman sekarang ini menyanyikan anak-anak pakai lagu galau. Pulangkan saja aku pada ibuku. Akhirnya anak besar galau. Tidak bisa sedikit galau. Generasi cengeng. Sedikit menangis. Alay. Kenapa? Memang orang tuanya kasih didik ini lagu cengeng. Ada anak-anak sekarang dididik dengan lagu Ayu Ting Ting. Kesana kemari mencari alamat Ting Ting. Nah, akhirnya anak itu besar, how to my, jogo to my. Nah, habis dia pontar olah ke sana. Kenapa? Memang didikan. Anak itu ibarat kertas kosong. Apapun yang ditulis di situ pasti terbawa terus. Maka jadikanlah generasi muda ini, generasi kita ini banyak ini anak-anak. Jadikan mereka ini tulisannya bagus dari awal. Maka akan tercipta generasi Qurani,
akan tercipta generasi Islami, insya Allah. Kenapa Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun, hari di mana tidak berguna harta, wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika nanti di padang mahsyar, orang akan memohon bantuan kepada Nabi Muhammad. Mereka datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, kami ini sudah siksa. Pak Bu, berapa lama orang di padang mahsyar? Khamsina alfasana, 50.000 tahun. 50.000 tahun di padang mahsyar. Kalau tidak ada bantuan Nabi Muhammad, habis kita manusia semua. Maka mereka datang sama Nabi Adam berkata, wahai Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah bapak moyangnya manusia, isfa lana, berikan bantuan kepada kami. Kata Nabi Adam, al-yawm nafsi nafsi, hari ini sendiri-sendiri. Allah sedang murka sekarang. Ghadiban la ba'dahu wa la qablahu. Yang mana marahnya Allah saat ini tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak pernah terjadi sesudahnya. Allah marah betul. Saya tidak bisa. Pergi kamu ke Nabi Nuh. Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Saya juga tidak bisa, kasihan. Ya, karena saya punya dosa ini banyak. Nabi saja mengaku ada dosa. Pergi kamu sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, saya juga tidak bisa, karena saya pernah 3 kali berbohong selama hidup. Nabi Ibrahim punya umur 300 tahun lebih, 3 kali berbohong, malu di hadapan Allah. Bagaimana orang ini ewa bohong? Ya, tidak enak kalau tidak ada bohongnya. Nabi Ibrahim 3 kali berbohong seumur hidup. Bohongnya Nabi Ibrahim bukan bohong yang tidak bagus, bohong yang baik, tapi itu dia anggap bohong. Mana bohongnya Nabi Ibrahim? Pertama, dia kasih hancur patungnya Namrud. Ketika Namrud tanya, kau yang kasih hancur ini Ibrahim? Dia bilang, bukan saya. Padahal dia. Yang dia hancurkan apa? Yang dia hancurkan berhala Namrud. Tapi dianggap berbohong, itu apa? Apalagi pergi kamu ke Nabi Musa. Musa itu orang yang berbicara-bicara dengan Allah. Akhirnya Nabi Musa bilang, saya juga tidak bisa, karena saya punya dosa ini belum diampuni Allah. Apa dosanya Nabi Musa? Nabi Musa pernah pukul orang, Pak. Dia kiri begini, tidak singgah UGD, langsung balik papan. Bayangkan dia punya pajak guru itu Nabi Musa. Wah. Kata Habib saya itu, pajak gurunya Nabi Musa itu dia punya jari macam pisang Ambon besarnya, Pak. Pisang Ambon. Bayangkan pisang 5 biji pisang Ambon bahantam kita. Itu anak buahnya Fir'aun langsung mati. Tidak bangun-bangun. 1 kali pukul. Nah, ini belum diampuni. Pergi kamu ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, besok saya. Allahu Akbar. Saya banyak sekali saya punya dosa ini. Ya, cuma ada satu bantuan hari ini. Siapa? Pergi kamu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hadapan Nabi Muhammad seluruh manusia yang ada saat itu berkata, ya Habiballah, ya Rasulullah, isfa' lana, berikan bantuan kepada kami ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, analaha. Kalau urusan itu saya yang punya, kata Nabi Muhammad. Pergi Nabi Muhammad di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, berikan bantuan, sudah siksa manusia di padang mahsyar ini. Berikan bantuan ya Allah. Sujud, kalau engkau tidak berikan syafaat ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku, kata Nabi Muhammad. Allah begitu mencintai Nabi Muhammad. Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad, wasal tuqta, aku akan berikan apa yang kamu minta. Syafaat tu syafaat. Siapa yang kau berikan syafaat, berikan syafaat.
Kita semua ini bapak-bapak, ibu-ibu akan diberikan bantuan oleh Rasulullah, oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya bergembira, ya bergembira. Adik-adik kenal Abu Lahab? Kenal di mana? Pernah kenalan sama Abu Lahab? Ya, Ustaz juga belum kenal Abu Lahab itu. Pokoknya Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu lain, belum kita kenal. Abu Lahab siapa Abu Lahab? Baik ceritanya. Abu Lahab itu pamannya Nabi, omnya Nabi, manggenya Nabi. Sungguh begitu Nabi lahir, datang dia punya pelayan, dia punya budak. Ya tuanku Abu Lahab, sana iparmu bernama Aminah, istrinya Abdullah, melahirkan anak laki-laki. Baru dikasih nama oleh kakeknya Muhammad. Gembira Abu Lahab, Pak. Gembira. Saking gembiranya Abu Lahab, dia katakan, mulai saat ini kau wahai Suhaibah, saya bebaskan jadi budak. Kau bukan budak lagi. Saking gembiranya itu, Pak, dia bebaskan budaknya. Karena bergembira menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika Nabi sudah mulai belajar dewasa, Nabi sudah dewasa dan sudah berumur 40 tahun, memproklamirkan diri menjadi Rasul, Abu Lahab orang yang pertama memusuhi Nabi. Abu Lahab menjadi musuh nomor satu Nabi. Padahal waktu lahir dia yang gembira. Maka Allah mengatakan, Nabi kumpul, Nabi kita Muhammad kumpul manusia-manusia, pidato. Ayuhal Quraisy, wahai kaum Quraisy, hari ini saya Muhammad bin Abdullah, saya memproklamirkan saya utusan Allah. Begitu dibilang begitu, Pak, muncul Abu Lahab. Ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, celaka kau wahai Muhammad. Langsung dimarah, Pak, kemenakannya. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, gara-gara ini kau kumpulkan kami di tempat ini wahai Muhammad. Maka Allah marah, Pak. Begitu melihat Abu Lahab marah sama Nabi, Allah marah sama Abu Lahab. Turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabil ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dari ayat ini Allah sudah menyatakan Abu Lahab dan istrinya pasti paten masuk neraka yang paling bawah. Paten, Pak, sudah ada ayatnya. Tetapi ketika suatu saat seorang sahabat bernama Abu Abbas, beliau bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat Abu Bakar. Lalu dia tanya, Abu Lahab, bagaimana kabarmu? Dia bilang, aduh, siksa saya di sini, dikubur, disiksa terus, tidak ada naf. Pokoknya dibagi terus saya ini, tidak ada istirahatnya, dihantam terus. Tetapi dia bilang, setiap hari Senin Allah diskon saya. Setiap hari Senin Allah tidak siksa saya. Bahkan di jari-jariku ini keluar air, saya pakai minum itu, kata Abu Lahab. Kenapa? Karena saya pernah satu kali bergembira menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad. Karena Abu Lahab pernah bergembira ketika Nabi lahir di hari Senin, maka Allah diskon dia, tidak disiksa di hari Senin. Bagaimana kita umatnya ini, Pak, yang meyakini Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, bergembira menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad. Insya Allah semua kita ini, amin, semua kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempat yang indah dalam kubur, amin, dengan syafaatnya Nabi Muhammad, amin ya Rabbal Alamin. Yang sebentar ini bergembira, ada keluar uang 200.000 beli telur, Allah ganti 2 juta, amin. Pokoknya pahala itu 1 diganti 10. Kalau keluar ini, yang bawa ini mudah-mudahan Allah berikan dia rezeki yang banyak, amin. Yang tidak bawa, yang terlalu banyak diambil. Ya, jangan terlalu banyak, yang tidak bawa, yang bawa boleh. Ya, ini rezeki, insya Allah bersyukur menyambut datangnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai akhir ceramah, Dek, sebentar makan ini jangan baku rampas, langsung dimakan. Baca doa. Ya Allah, melalui telur Nabi Muhammad berkah ini,
Beda dengan telur di pasar. Telur di pasar biar 2 rak dimakan cuma bisul banyak. Tapi kalau 1 biji ini berkahnya banyak asal baca doa. Adik-adik, ya Allah, mudah-mudahan saya pintar matematika. Mudah-mudahan saya pintar. Maka bismillah. Ibu-ibu, mudah-mudahan kasih makan suaminya. Mudah-mudahan kasih dipaitun nasol itu kasih. Pegang nas begini ini, makan. Kasih makan suami. Ya, begitu juga suami, bawakan sebentar mai tua kalau tidak datang. Mudah-mudahan dia bercerewet hilang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Panjang cerita ini, tapi orang tunggu di boleh sompet. Saya langsung pergi. Akhirul kalam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti ketemu di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf, tabrakan jadwal. Benjol saya ini. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.